Baiklah rekan mahasiswa, pertemuan kali ini kita akan membicarakan soal teknik pengambilan keputusan. Tapi terlebih dahulu kita akan mencoba untuk mengkaitkan bagaimana sih hubungan dari administrasi publik dengan pengambilan keputusan. Proses administrasi itu merupakan proses yang berhubungan banyak dengan pengambilan keputusan, di mana di situ menyangkut pemisahan unsur-unsur tertentu dalam keputusan anggota-anggota organisasi dan pembuatan prosedur-prosedur organisasi secara teratur. Seperti rekan mahasiswa ketahui bahwa administrasi itu adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi tujuan-tujuan yang ditetapkan sebelumnya ini tentu banyak melibatkan keputusan-keputusan dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi atau yang akan ingin dicapai oleh sebuah organisasi melalui teknik-teknik atau melalui bidang keilmuan administrasi publik. Keputusan-keputusan yang biasanya dibuat oleh organisasi itu berlaku bagi individu, baik itu dalam mencapai tujuan organisasi maupun dalam upaya mereka masuk ke dalam organisasi untuk memenuhi kepentingan-kepentingan dan kebutuhan mereka secara individu. Menetapkan fungsinya, yaitu ruang lingkup serta sifat umum daripada tanggung jawab setiap individu. Membagikan wewenang atau kekuasaan apa yang harus dimiliki dan harus dikerjakan oleh setiap individu di dalam organisasi. Selebihnya juga menentukan batas-batas lain terhadap pilihan yang diperlukan untuk mengkoordinir kegiatan-kegiatan beberapa individu di dalam organisasi. Nah, ini yang banyak sekali kaitannya dengan pengambilan keputusan supaya proses daripada pelaksanaan administrasi di organisasi itu menjadi lebih baik. Nah, selanjutnya apa sih yang menjadi fungsi administrasi tersebut? Pertama, secara umum administrasi adalah berkaitan dengan kebijakan umum yang mengikat seluruh organisasi, termasuk juga individu-individu yang ada di dalamnya. Kemudian yang kedua, menentukan tujuan umum yang hendak dicapai organisasi. Kedua, fungsi administrasi memerlukan suatu keputusan yang harus ditetapkan, baik itu secara top down manajemen organisasi maupun melalui bottom up dari organisasi atau anggota-anggota organisasi bersangkutan. Administrasi dan manajemen mempunyai pengertian atau pemahaman kita satu sama lainnya sangat berkaitan. Jadi manajemen ini diatur melalui berbagai keputusan seperti gambar di bawah ini, kita bisa rangkai sedemikian rupa. Jadi di sana ada lingkaran sebanyak 7. Lingkaran yang paling besar itu adalah rumahnya yang disebut dengan administrasi, ya. Jadi serangkaian kegiatan kerjasama kelompok membentuk organisasi, kemudian di gambar yang hijau berikutnya di lingkaran hijau. Kemudian di lingkaran merah manajemennya, di mana di sana semua diatur, ditetapkan melalui aktivitas-aktivitas manajemen. Kemudian di dalamnya adalah kepemimpinan. Jadi di dalam manajemen itu ada kepemimpinan. Ya, di dalam manajemen itu ada kepemimpinan, lalu pemimpin itu baru berkaitan dengan pengambilan keputusan. Dan yang berikutnya adalah hubungan antara
manusia atau human relation ya. Jadi ada 6 ya. Ini saya salah menulis, ini saya tulis 7 karena kepemimpinan sudah ada di 4 ya. Jadi ada 6 rangkaian yang sangat penting di dalam proses pengambilan keputusan di dalam administrasi publik. Dalam hal ini perlu dipertimbangkan sejauh manakah bantuan dari bawahan atau staf kepada pimpinan dalam proses pengambilan keputusan. Jelaslah bahwa hubungan antara manusia dalam proses pengambilan keputusan sangat penting. Oleh karena itu dikatakan bahwa inti dari pada pengambilan keputusan itu adalah hubungan antara manusia atau human relation. Jadi kalau kita bisa membina hubungan secara baik dalam organisasi, nah di sanalah proses pengambilan keputusan itu akan berjalan sangat baik ya. Kemudian kita lanjutkan dengan metode masalah sistem informasi dan keputusan. Yang dimaksud dengan metode di sini adalah untuk melaksanakan sesuatu kegiatan termasuk pengambilan keputusan memerlukan metode, yaitu suatu cara pendekatan analisis pengambilan keputusan yang sangat bervariasi. Nanti seperti yang saya sampaikan yang sudah lewat itu ada beberapa teknik, misalnya kita pakai kualitatif, bisa memakai kuantitatif ya, memakai model-model kreatif, model-model rasional, ya model intuitif. Nah, itu adalah salah satu metode-metode yang banyak digunakan di dalam pengambilan keputusan. Metode harus memberi jaminan yang tinggi untuk menghasilkan data informasi. Metode keilmuan terdiri dari prosedur dan cara kerja melalui penelitian yang saya sampaikan tadi, ada kualitatif, ada kuantitatif, prosedur cara kerja melalui proses berpikir. Nah, itulah yang kita sebut dengan metode. Nah, lalu apa yang disebut dengan masalah? Masalah timbul dalam organisasi karena penampilan yang buruk, karena suatu krisis, karena adanya peluang, karena adanya perbedaan. Jadi performa yang buruk itu sudah jelas menjadi masalah dalam organisasi. Kemudian adanya krisis, baik dari pengaturan manajerial, baik dari moneter, ya keuangan, baik itu dari SDM, maupun kesenjangan antara kebutuhan organisasi dengan sarana prasarana yang dimiliki, persaingan dengan pihak luar yang memberikan tekanan kepada organisasi, itu adalah sebuah masalah. Lalu ada peluang. Kenapa peluang itu menjadi masalah? Ketika ada peluang tetapi sumber daya kita terbatas, maka terjadi kesenjangan antara peluang yang tersedia dengan upaya-upaya untuk mencapai pemenuhan peluang tersebut. Apalagi yang namanya perbedaan-perbedaan yang kita miliki di antara organisasi kita. Nah, misalnya di sini ada contoh masalah menghadapi kemungkinan adanya goncangan ekonomi akibat pandemi virus corona. Jadi dalam kondisi normal organisasi usaha kita sudah dikatakan tidak bisa memenuhi harapan dari semua, baik itu dari karyawan maupun daripada kesejahteraan para pemegang saham, atau belum bisa mencapai tujuan-tujuan organisasi secara keseluruhan. Ditambah dengan kondisi pandemi yang seperti sekarang ini, tentu akan menjadi permasalahan yang sangat bagi organisasi yang tidak siap menghadapi kondisi ini meskipun dalam waktu yang singkat. Sedangkan organisasi atau perusahaan yang sudah qualified pun kalau waktunya sangat lama mengalami goncangan seperti sekarang ini, akan banyak sekali permasalahan-permasalahan yang muncul seperti permasalahan SDM dan sumber daya lainnya. Sebagai akibat perkembangan dari ilmu pengetahuan yang sangat besar, belum tentu bisa mengantisipasi secara cepat persoalan-persoalan yang muncul secara cepat yang kita hadapi dalam dunia global sekarang ini. Jadi tidak saja menghadapi persaingan,
menghadapi tuntutan-tuntutan organisasi, baik itu dari individu yang bekerja di dalam organisasi maupun tuntutan tentang kualitas dari masyarakat yang terus digaungkan atau mendesak organisasi kita. Ditambah dengan kondisi bencana yang sudah tentu akan membawa dampak yang luar biasa dan menimbulkan 1, 2, 3 sampai bahkan puluhan permasalahan yang kita hadapi sampai pada posisi gulung tikar dari usaha maupun organisasi kita. Nah, inilah sejumlah permasalahan yang perlu menjadi pemikiran yang cerdas, mencari solusi-solusi yang tepat bagi kita di dalam menyelesaikan sebuah persoalan melalui pengambilan keputusan. Kemudian juga permasalahan lain adalah perubahan dari sistem administrasi yang dibuat secara cepat dalam rangka menghadapi persoalan-persoalan pandemi oleh pemerintah, yang juga tidak kalah pentingnya menjadi persoalan tersendiri bagi masyarakat, bagi organisasi yang kita miliki. Kemudian perubahan dalam sistem ekonomi nasional berpengaruh juga kepada organisasi. Kita lihat dalam ekonomi nasional tentu terjadi degradasi yang tidak konsisten, tidak seimbang, ya, di mana hampir semua organisasi secara nasional, baik itu perbankan, baik itu perusahaan-perusahaan besar yang menyangga kebutuhan negara, termasuk juga komponen-komponen yang menyangga pemerintahan kita, mengalami fluktuasi di dalam sistem tata kelola keuangan secara nasional. Ini juga menjadi persoalan yang tidak kalah pentingnya berpengaruh terhadap organisasi kita. Kemudian yang berikutnya adalah sistem informasi. Setiap organisasi dan setiap manajemen memerlukan sistem informasi, dan untuk lebih jelasnya perlu dikemukakan apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan sistem informasi tersebut. Sistem dapat dikatakan sebagai sekelompok elemen yang terintegrasi dengan baik yang dalam rangka mencapai tujuan. Di sistem ini antara satu elemen dengan elemen yang lain itu saling tergantung, ya. Jadi tidak bisa dia berdiri sendiri, semua bisa saling memenuhi antara satu yang lainnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah elemen dari sistem itu, ada mekanisme, ya, ada kemudian komponen-komponen yang sangat penting yang sering berpengaruh di dalam sistem tersebut, ya. Jadi mekanisme, kemudian komponen-komponen yang mendukung dalam sistem informasi tadi. Nah, lalu kita sampai kepada apa sih sebenarnya yang kita maksud dengan informasi? Adalah salah satu jenis ilmu sumber daya yang tersedia bagi manajemen. Jadi terkait dengan pengambilan keputusan, informasi ini, teknik pengambilan keputusan akan dipengaruhi oleh banyak tidaknya informasi yang dimiliki oleh individu-individu yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Informasi dapat dikelola secara baik apabila berkaitan dengan kemampuan pada sumber daya manusia dan maupun sumber daya lainnya. Dan badan usaha organisasi telah semakin rumit dan komputer mencapai kemampuan yang semakin baik. Di satu sisi organisasi kita semakin rumit untuk menyelesaikan persoalan karena banyak tuntutan yang ingin dicapai oleh anggota organisasi. Di sisi lain komputer bisa membantu, ya, termasuk juga IT bisa membantu menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita miliki melalui penyediaan informasi. Output informasi dari komputer ini digunakan manajemen, ya, atau orang-orang yang terlibat dalam manajemen itu untuk menyelesaikan atau memberikan keputusan-keputusan yang tepat dalam mengelola organisasi.
Lalu yang berikutnya, apa sih yang menjadi pemahaman kita terhadap keputusan? Ya. Jadi apa yang dimaksud dengan keputusan di sini? Ya. Jadi ada beberapa pengertian tentang pengambilan keputusan. Yaitu yang pertama, Drummond, usaha untuk menciptakan kejadian-kejadian di masa depan. Jadi Drummond memahami bahwa keputusan itu banyak berkaitan dengan perbaikan-perbaikan kejadian masa lalu untuk dijadikan pedoman-pedoman untuk mengambil tindakan di masa depan. Lalu yang kedua, Harrison berpendapat bahwa pengambilan keputusan adalah proses mengevaluasi berbagai alternatif yang berhubungan dengan tujuan individu atau organisasi. Pengambilan keputusan erat kaitannya dengan upaya untuk memecahkan masalah atau potensi masalah yang dihadapi oleh seorang atau organisasi. Jadi baik masalah yang dihadapi atau potensi akan masalah yang akan dihadapi. Jadi itu sudah kita rancang buat prediksi-prediksi yang tepat. Ya, kita ambil alternatif pilihan untuk mengurangi risiko atau bahkan meningkatkan kualitas daripada pengambilan keputusan kita. Ya, atau kualitas dari pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Nah, lalu itu akan sangat berkaitan dengan tujuan organisasi bisa tercapai dengan sempurna apabila keputusan-keputusan yang kita punya itu efektif, ya, atau memiliki kualitas yang baik. Nah, bagaimana keputusan yang efektif atau berkualitas? Nah, di sini saya mengambil pendapat dari salah satu ahli, ya, yaitu Fromm dan Jago, yang dikutip oleh Hoy dan Miskel, bahwa keputusan yang efektif bergantung pada 3 hal, yaitu kualitas keputusan, penerimaan bawahan, dan ketepatan waktu. Nah, jadi kembali lagi, bagaimana proses pengambilan keputusan itu? Apakah sudah bisa mencapai penyelesaian masalah dengan tepat? Itu adalah kualitas. Nah, sudah tepat, sekarang dicari intensitasnya meninggi apa meningkat kualitasnya. Ya. Yang kedua, apakah semua orang yang terlibat, apakah itu bawahan, bisa menerima dengan baik, bisa mencerna dengan baik, bisa melaksanakan dengan baik, yang hasilnya nanti dari sisi waktu kita bisa lihat bisa menyelesaikan tepat waktu, ya. Nah, keputusan yang efektif juga ditunjukkan dengan tidak adanya resistensi pada pelaksana dan pihak-pihak yang terkait langsung dengan keputusan. Jadi tidak ada penolakan, menerima dengan baik. Ya. Nah, dia menerima tapi tidak bisa melaksanakan karena susahnya melaksanakan keputusan itu juga tidak efektif. Ya. Jadi dia sudah menerima karena dia mampu melaksanakan, sederhana petunjuknya untuk melaksanakan, tidak mengalami kesulitan, itulah sehingga tidak mengalami resistensi terhadap keputusan tersebut. Nah, bagaimana kualitas keputusan? Jadi keputusan dikatakan berkualitas jika mampu memecahkan masalah yang dihadapi sebuah organisasi atau perorangan di situ. Jadi dikatakan berkualitas kalau masalah yang diselesaikan melalui pengambilan keputusan itu menjadi terselesaikan dengan baik, tidak menimbulkan masalah baru. Ya. Nah, kita lihat bagaimana proses pengambilan keputusan yang efektif. Saya mengambil sumber dari Harrison, ya. Nah, ini kita lihat melalui dengan bagan ini. Sebenarnya, ya, jadi permasalahan kurang lebih saya disederhanakan oleh Harrison seperti ini. Pertama yang dilihat adalah penentuan tujuan dan sasaran. Nah, dalam penentuan dan tujuan sasaran tentu tidak kita hanya melihat permasalahan yang ada, ya. Misalnya
terkait dengan masalah kesehatan masyarakat. Nah, pokok persoalannya adalah bukan pada persoalan kesehatan masyarakatnya, tapi kenapa kita harus membahas itu? Ya, ada apakah bahwa ada apa dengan kesehatan masyarakat? Kenapa organisasi kita membahas soal itu? Ya, kalau misalnya orang kesehatan pasti karena kaitannya dengan pekerjaan. Tapi kalau berkaitan dengan usaha lain, ekonomi, kita membicarakan masalah kesehatan masyarakat. Ya, tentu kita akan berbicara tentang berbagai hal yang berkaitan dengan hubungannya dengan organisasi kita. Ya, misalnya kalau di ekonomi, kita misalnya berkaitan dengan usaha-usaha produk-produk kesehatan masyarakat. Bisa. Atau kita usaha ekonomi berkaitan dengan kesehatan daripada karyawan dan tenaga kerja yang kita libatkan, atau masyarakat yang menjadi supply daripada produk yang kita miliki, yang suatu saat kita memiliki CSR untuk memikirkan bagaimana kesehatan masyarakat. Nah, inilah yang ditentukan oleh tujuan dan sasaran kita. Nah, dari situ tentu banyak menemukan atau sengaja kita mencari alternatif-alternatif yang tersedia supaya tujuan dan sasaran tadi tentang kesehatan masyarakat itu bisa kita capai. Ya. Nah, dari sana, dari alternatif-alternatif yang tersedia itu kita akan mengevaluasinya, merankingnya, memberikan bobot mana yang paling sangat mungkin dan secara rasional bisa kita laksanakan melalui evaluasi alternatif. Nah, dari alternatif-alternatif itu tentu ada alternatif yang terbaik, baik dari sisi penyelesaian masalah maupun dari sisi cara mencapai tujuan dan sasaran tadi, dan risiko yang ditimbulkan dari sebuah alternatif tentu lebih paling minim yang kita cari. Hasilnya maksimal, risikonya sedikit, dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Nah, itulah dipakai untuk dasar memilih dari alternatif tersebut. Nah, tentu sudah menghasilkan output yang berupa keputusan, mungkin nanti judulnya penanganan kesehatan konsumen produk layanan usaha kita. Lalu kita implementasikan. Nah, di dalam implementasi itu tentu akan tidak semulus yang kita bayangkan. Perlu adanya evaluasi-evaluasi atau revisi-revisi supaya bisa mencapai tujuan lebih efektif dan efisien, bisa mengefisienkan waktu, bisa mengefisienkan anggaran, bisa mempercepat pencapaian tujuan, bisa bersaing dengan produk-produk lain yang berkaitan dengan kesehatan, bisa menggugah dan memotivasi masyarakat. Ya, hasil-hasil itu sambil kita berimplementasi itu disebut dengan tindak lanjut, ya, sebagai kontrol untuk terhadap pelaksanaan keputusan yang kita capai, yang nantinya juga terus berputar, tidak pernah berhenti untuk ditetapkan sebagai sasaran baru di kemudian hari. Jadi pengambilan keputusan ini tidak bisa berhenti pada satu titik yang sudah kita anggap sebagai keputusan yang tepat. Tetapi dalam rangka pelaksanaannya tentu ada problem-problem, ada persaingan-persaingan alternatif yang disediakan oleh lingkungan sekitar kita untuk meningkatkan kualitas dari keputusan kita. Nah, disitulah nanti model ini akan terus berputar seperti itu, ya. Di tengah perjalanan implementasi kita terus mencari alternatif baru, terus lagi kita pilih untuk melaksanakan lebih baik, mampu bersaing dengan model-model keputusan yang lain, sehingga sebuah keputusan itu bukanlah sebagai penyelesaian yang 100% sudah terhenti dalam satu titik, tapi terus kita perbaiki, ongoing proses, sehingga semakin hari terus kita mengambil keputusan tentang masalah-masalah yang sama, sehingga kualitasnya akan menjadi meningkat. Jadi misalnya kalau kita perusahaan produk, sebuah produk
layanan usaha kesehatan, katakanlah begitu, terus akan kita memperbaiki dalam persoalan sama, misalnya kemasan. Jadi kemasannya sekarang sudah kita anggap final bagus, tiba-tiba ada persaingan lagi kemasannya, ya, atau mungkin dalam perjalanannya mengalami kerusakan, dalam waktu tertentu sudah rusak, belum selesai, lagi kita perbaiki dan sebagainya. Ada masukan dari masyarakat, lagi kita perbaiki sampai mencapai kualitas yang sudah bisa memuaskan semua pihak. Nah, kemudian proses pengambilan keputusan yang lain kita bisa lihat melalui bagan ini. Berikutnya ya. Nah, di situ digambarkan ada 3 tahap fase dalam proses pengambilan keputusan. Yang pertama adalah intelligence fase, ya, jadi proses intelijensia. Jadi menetapkan sasaran organisasi hampir sama dengan tadi. Kemudian search and scanning procedure, kita memiliki cara-cara untuk pencarian, kemudian pengambilan perumusan sebuah alternatif. Kemudian ada data collection, di situ pengumpulan data, ada identifikasi permasalahan, ada klasifikasi permasalahan, kemudian ada konsep atau pernyataan permasalahan atau problem statement. Dari situ kita akan melakukan proses intelijensia ini selesai, kita masuk ke fase desain, yaitu merancang, formulate model, ya, jadi merancang model atau asumsi-asumsi yang bisa digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian set kriteria for choice, jadi kita mengumpulkan berbagai kriteria, ya, ataupun alternatif yang kita miliki untuk dijadikan pilihan, ya. Kemudian lalu memilih alternatif, kemudian memprediksi dampak dari keputusan tersebut, ya. Misalnya predict and measure itu artinya kita mampu nggak memprediksi dari alternatif tersebut, kita buatkan semacam indikator-indikator yang akan kita capai untuk menyelesaikan persoalan, ya. Ya, apa sih dampaknya dari alternatif yang kita miliki. Kemudian baru fase memilih alternatif, ya, yaitu solution to model. Jadi kita memilih modelnya, kemudian melakukan analisis kepekaan dari model tersebut. Apakah mampu nanti dia menyelesaikan masalah, kita coba try and error, kita berdiskusi dengan teman-teman, apa sih kelebihan dan kekurangan dari alternatif tersebut. Kemudian kita pilih alternatif tersebut untuk dijadikan alternatif terbaik. Kemudian buat perencanaan untuk pengimplementasian, kemudian kita melakukan desain atau perancangan terhadap kontrol terhadap sistem pelaksanaan daripada keputusan tersebut, ya. Jadi kalau kita sudah sampai di situ, tidak seperti tadi saya sampaikan bahwa keputusan itu tidak bisa terlaksana dengan mudah, ya. Ada kemungkinan sukses, ya. Nanti kita lihat secara realistis, itu ada kemungkinan sukses, juga ada kemungkinan gagal. Kemungkinan gagal atau failure ini tentu kita sudah pasti harus memperbaikinya. Bahkan sukses pun perlu kita merevisi untuk meningkatkan kualitas, mungkin kecepatan dalam pelaksanaan, mungkin untuk menghemat anggaran, ya, melibatkan sedikit orang, ya. Sehingga nanti hasil keputusan-keputusan itu menjadi lebih ringan, lebih berkualitas, dan tidak melibatkan anggaran yang banyak. Nah, kita sekarang lanjut pada teknik pengambilan keputusan. Teknik pengambilan keputusan ada 3. Yang pertama, expected value. Teknik ini mempertimbangkan kemungkinan munculnya kejadian dan kemungkinan hasil. Jadi kita mempertimbangkan di situ expected value itu nilai yang
diharapkan ya. Jadi kita melihat kejadian atau peristiwa masalah itu, terus kita lihat dampaknya apa. Kombinasi kedua tersebut menghasilkan nilai, di sini disebut moneter yang diharapkan. Jadi kebetulan mungkin saya mengambil contoh tentang keuangan ya. Jadi apa yang bisa diambil dari kejadian tersebut ya, dari kejadian pengambilan keputusan tersebut dengan hasil yang ingin dicapai ya. Jadi kita memiliki keterbatasan anggaran. Bagaimana supaya bisa meningkatkan capaian organisasi yang begitu besar? Tentu kalau anggaran terbatas, lalu kita tentu akan mengambil SDM yang terbatas juga. Ya. Bagaimana kita dengan anggaran terbatas kita bisa melibatkan orang-orang yang berkualitas? Tentu orang-orang yang berkualitas yang memiliki daya tawar tentu mahal ya. Tapi ini kemampuan daripada seorang manajer ya, kepemimpinan untuk mengolah kemampuannya supaya bagaimana orang-orang yang memiliki kualitas baik memunculkan jiwa termotivasi untuk mengerjakan sesuatu yang penting. Ya, meskipun dia dibayar dengan awalnya kita bayar dengan sangat tidak sesuai, tetapi karena dia menganggap sesuatu itulah penting, maka orang-orang yang memiliki kualitas baik ini akan bekerja secara maksimal untuk menghasilkan sesuatu yang diyakini dia penting. Ya, sehingga nanti dari kerja mereka lah akan meningkatkan anggaran kita secara otomatis. Dikerjakan oleh orang-orang berkualitas dengan biaya yang sedikit bisa menghasilkan yang kualitas anggaran yang lebih baik. Berbeda misalnya kalau kita punya uang yang banyak tapi melibatkan orang yang tidak berkualitas bisa menghasilkan sesuatu yang buruk. Ya, bukan berkembang keuangan kita, malah menjadi menurun drastis, menjadi apa istilahnya itu, menggaji orang-orang yang tidak becus di dalam bekerja. Kemudian teknik pengambilan keputusan yang kedua adalah pay off table. Teknik ini memperhitungkan alternatif kejadian yang muncul dan alternatif situasi yang menguntungkan atau tidak menguntungkan. Kombinasi keduanya ini akan memberikan gambaran hasil moneter yang berbeda-beda. Jadi yang memberi hasil maksimal akan menjadi pilihan seseorang dalam pengambilan keputusan untuk memecahkan masalah. Jadi alternatif yang tersedia atau muncul dengan situasi kita akan bandingkan. Ya. Mana-mana yang kira-kira akan mampu mendorong atau menyelesaikan situasi yang ada sekarang. Jadi kita membandingkan alternatif-alternatif yang tersedia. Kita memilih di situ kira-kira mana yang risikonya lebih kecil tetapi menghasilkan keuntungan yang besar. Orang akan memilih alternatif tersebut. Ini disebut dengan teknik pay off table. Kemudian teknik pengambilan keputusan decision tree. Ini diagram pohon ya. Nanti yang kita akan jelaskan dalam materi tersendiri terkait dengan pohon keputusan. Keputusan dilakukan dengan cara membuat anatomi sebuah pohon yang terdiri dari titik-titik dan cabang-cabang. Penilaian kejadian dimulai dari titik dengan melewati cabang. Jadi misalnya kita membahas soal organisasi kita dalam menghadapi krisis keuangan. Ya. Jadi apa sih yang sebenarnya kita alami? Kenapa krisis keuangan? Kita akan mulai mungkin dari dalam organisasi sendiri yang kita lihat sebagai pohon manajemen, katakan begitu. Kita manajemennya kita buat gambaran, kita gambarkan sebuah manajemen.
Bagaimana dengan pohon manajemen kita? Kemudian kita pecah menjadi dua, manajemen keuangan dan manajemen SDM. Dari manajemen keuangan kita pecah lagi. Misalnya kita lihat dari permasalahan pendapatan organisasi. Yang kedua, pengeluaran organisasi. Ya. Jadi dari pendapatan organisasi bisa juga kita pecah, ya, dari produksi, dari penjualan, dari selisih antara bahan produksi dengan biaya produksi dan seterusnya. Ya, demikian juga dengan manajemen sumber daya manusia. Jadi kita bisa pilih sumber daya manusia bagian pemasaran, sumber daya manusia bagian produksi dan seterusnya. Nah, inilah yang disebut dengan pohon keputusan. Setiap cabang menggambarkan kemungkinan keberhasilan sebuah kejadian. Nah, dari permasalahan-permasalahan itu kita juga buat pohon penyelesaian. Ya. Jadi alternatifnya misalnya di bidang produk. Ya. Jadi di produk itu kita katakan produknya kurang berkualitas. Maka nanti kita ada pohon penyelesaiannya. Pertama, mendatangkan tenaga ahli. Ya. Jadi dari situ kita ambil keputusan tenaga ahli tentang produk yang kita miliki. Yang kedua, mungkin kita akan mencari terobosan baru tentang produk baru, ya, dengan melibatkan karyawan. Nah, dari situ banyak alternatif yang bisa kita gariskan. Mana dari alternatif itu kemungkinan akan mengalami kegagalan maupun keuntungan dari proses berpikir kita yang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Semakin besar kemungkinan keberhasilan akan menjadi kepilihan setiap orang di dalam pengambilan keputusan. Nah, itu teknik, ya. Nah, itu teknik, hanya sebagian dari teknik yang saya sampaikan. Tentu banyak hal yang nanti dalam perjalanan diskusi kita akan banyak pemahaman-pemahaman yang perlu diskusi dan Anda perdajam melalui literasi yang ada, ya. Tentu media diskusi ini sangat terbatas sehingga tidak memberi pemahaman yang luas dan jelas bagi para mahasiswa. Nah, ini generalisasi atau hal-hal yang umum ini tentu perlu Anda perdalam melalui literasi yang ada. Nah, sekarang kita juga perlu mengenal bahwa dalam pengambilan keputusan tersebut tadi sudah disampaikan harus tidak ada resistensi daripada para pelaksana maupun para pengambil keputusan ketika mereka dilibatkan. Jadi resistensi ini bisa terjadi manakala dalam pengambilan keputusan lepas dari etika pengambilan keputusan. Jadi kalau orang merasa tidak dihargai dalam proses pengambilan keputusan, tentu mereka akan berupaya keras untuk melakukan penolakan dari setiap ide atau gagasan yang kita kemukakan. Yang kedua, ketika dia dalam pengambilan keputusan itu tidak mampu untuk melakukan penolakan, tentu dalam pelaksanaannya dia akan melakukan resistensi terhadap keputusan yang ada. Jadi dia bisa tidak melaksanakan, bisa apatis, bisa juga sebagai seseorang yang berusaha keras menggagalkan sebuah keputusan untuk tidak bisa terlaksana. Nah, mari kita sekarang bicarakan tentang etika dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, kita lihat utilitas, ya, atau utilitarian. Kelompok ini disebut dengan utilitarian.
Keputusan-keputusan yang diambil sedemikian rupa memberikan kebaikan terbesar bagi sejumlah orang. Ya. Jadi bagaimana supaya ide-ide yang disampaikan itu dapat merangkum kepentingan-kepentingan besar dari para pengambil keputusan. Hasil keputusannya pun bisa memberikan dampak sebesar-besarnya bagi orang yang melaksanakan maupun yang akan menjadi sasaran keputusan tersebut. Jadi di sini ditegaskan bahwa seberapa besar manfaat yang diperoleh dari sebuah kejadian atau sebuah keputusan yang dipilih. Ya, jadi semakin banyak orang yang dipuaskan, itulah sudah bisa dianggap kita memiliki etika di dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua, hak. Pengambilan keputusan yang konsisten dengan kebebasan dan keistimewaan mendasar. Jadi setiap orang terlihat atau terangkum di dalam keputusan itu hak-hak mereka. Jadi tidak hanya berkaitan kewajiban mereka, tapi juga tergambar dalam keputusan itu akan terpenuhinya hak-hak mereka. Seperti di sini contohkan hak asasi manusianya. Jadi dengan keputusan itu orang merasa bermartabat, orang merasa dihargai, orang merasa demokrasinya terlaksana melalui itu, sehingga terjadilah aktivitas-aktivitas yang bersifat sukarela untuk mendukung keputusan-keputusan yang sudah terjadi. Yang berikutnya adalah keadilan. Jadi menekankan individu untuk mengenakan dan memperkuat aturan-aturan secara adil dan tidak berat sebelah sehingga ada pembagian manfaat dan biaya yang pantas dalam keputusan tersebut. Jadi orang akan merasa kalau sudah hak-haknya tercantum di situ merasa adil, dia akan serta-merta merasakan juga manfaat dan serta-merta dia akan mendorong bahkan mengeluarkan biaya untuk mendukung keputusan-keputusan yang dirasa adil tadi. Jadi ini salah satu etika yang menjadi dorongan bagaimana sih orang akan mendukung keputusan-keputusan itu secara sukarela. Bahkan bisa membiayai dari sebuah keputusan yang memuaskan mereka untuk melaksanakan. Apakah itu hasilnya nanti bisa memberi keuntungan secara finansial ataupun tidak. Nah, banyak keputusan-keputusan yang kita buat itu secara finansial tidak kita secara langsung terima, tetapi secara moral, secara kepuasan batin mereka dapatkan melalui keputusan itu. Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku etis dalam pengambilan keputusan kita lihat sekarang. Yang pertama, tahap perkembangan moral. Suatu penilaian terhadap kapasitas seseorang untuk menimbang yang secara moral benar. Makin tinggi perkembangan moral seseorang, makin kurang bergantung pada pengaruh-pengaruh luar dan makin cenderung berperilaku etis. Jadi orang yang mengambil keputusan itu sering dipengaruhi oleh moral etis mereka. Ya, apakah dia sering bersifat arogan, apakah dia bersifat penyayang, apakah dia bersifat mengutamakan kepentingan umum. Nah, terlihat nanti pada ide-ide yang mereka sampaikan, yang bisa saja terlihat seperti arogan sekali, yang bisa juga terlihat seperti sangat memelas, ya, bagaimana menyentuh rasa dari setiap orang yang ada dalam pengambilan keputusan, sehingga ide-ide mereka bisa berjalan tanpa hambatan untuk disepakati oleh orang-orang dalam pengambilan keputusan. Yang berikutnya adalah lingkungan organisasional. Orang-orang yang kekurangan rasa moral yang kuat akan jauh lebih kecil. Jadi di sini yang dimaksud adalah kalau organisasi sudah menetapkan ketetapan tertentu, ya, memberi motivasi-motivasi untuk meningkatkan moral
asad atau moral organisasi secara baik, maka orang-orang yang memiliki rasa moralnya kurang atau rendah itu akan sedikit memberi ruang gerak di situ. Jadi kalau kita hidup dalam organisasi yang sudah sepakat atau tercetus di situ tindakan-tindakan korupsi itu ditolak gitu. Jika ada orang-orang yang berkeinginan korupsi, mungkin saja dia masuk dari organisasi lain masuk ke situ, maka aktivitas mereka akan terbatas di situ. Kemungkinannya untuk mengambil keputusan yang tidak etis jika tindakan mereka dihambat oleh lingkungan organisasi yang tidak menyukai perilaku semacam itu. Sebaliknya, individu yang sangat berbudi dapat dicemari oleh suatu lingkungan organisasi yang memungkinkan praktek-praktek yang tidak etis. Sebaliknya, jika kita masuk dalam organisasi yang sudah korup, ya, katakanlah dalam pemerintahan yang korup, maka jika orang yang idealis atau moralis masuk ke situ, maka kehidupan idealis dan moralitas itu akan mati di situ. Tidak bisa berjuang, tidak bisa berkembang. Bahkan kalau orang konsisten dengan sifat etis itu, dia akan mengundurkan diri dari organisasi tersebut. Jadi tidak sedikit orang-orang yang sudah mapan di perusahaan tertentu dia mengundurkan diri karena melihat kecenderungan daripada organisasi itu menyiksa batinnya di situ. Ya, jadi setiap melihat orang korupsi dia sakit, ya. Jadi dia berpikirnya ini berapa orang nanti akan menjadi korban dari akibat korupsi ini. Dan setiap hari kita akan melihat peristiwa itu, maka dia akan mengundurkan diri dari perilaku organisasi yang tidak etis tersebut. Nah itulah sehingga jika dalam organisasi sudah menetapkan ketentuan moralitas ini atau etis ini, maka akan sedikit mungkin terjadi pelanggaran-pelanggaran etis dalam pengambilan keputusan. Kemudian juga kita lihat sekarang di situ terkait dengan faktor yang berpengaruh, tempat kedudukan kendali atau locus of control. Merupakan karakteristik kepribadian yang mengukur sejauh mana orang meyakini bahwa mereka bertanggung jawab untuk peristiwa-peristiwa dalam hidup mereka. Jadi pemahaman diri terhadap berbagai hal terhadap tindakan kita itu, ya itu akan berpengaruh terhadap proses kehidupan individu maupun organisasi di mana kita berada. Locus of control internal lebih mengandalkan pada standar internal mereka sendiri mengenai benar dan salah untuk memadu perilaku mereka di dalam organisasi. Jadi LOC internal ini apabila sangat kuat, ya. Jadi kalau teman-teman yang sudah memiliki kepribadian yang bagus, yang dididik dari kecil dalam organisasi rumah tangga, ya, dia akan memiliki prinsip yang kuat, ya. Prinsip yang kuat. Kalau toh berada di dalam organisasi yang korup, paling tidak dia tidak akan melakukan tindakan korup itu, ya. Karena sekarang ini kan banyak seperti itu. Karena sulitnya mencari pekerjaan yang memang bebas dari organisasi yang sedemikian rupa, maka dia terpaksa bekerja di situ dengan dia sendiri tidak melakukan kegiatan tersebut. Tapi dalam proses pengambilan keputusan, barangkali dia tidak akan banyak dilibatkan dalam proses tersebut. Sebaliknya, misalnya di dalam organisasi-organisasi yang memang sudah dasar pondasi kekuatan mereka tidak korupsi atau tidak berlaku tidak etis, maka orang-orang yang akan bekerja di situ yang memiliki perilaku atau sifat yang tidak etis itu akan lambat laun bisa berubah dan mempengaruhi perilaku mereka secara internal untuk berubah ke arah yang lebih etis dan memiliki moralitas yang baik di dalam organisasi. Kemudian locus of control internal
lebih kecil kemungkinannya untuk memikul tanggung jawab atas konsekuensi dari perilaku mereka, dan lebih besar kemungkinan untuk mengandalkan pengaruh-pengaruh eksternal. Nah, ini berlaku untuk orang-orang yang dalam jumlah minimal di dalam satu organisasi. Jadi misalnya kalau orang moralitas yang dasar moralitasnya sedikit, tapi kita berhadapan dengan orang-orang yang korup, tetap berada di lingkungan organisasi tersebut, ada kemungkinan dia akan berubah menjadi orang yang korup. Sebaliknya juga begitu. Jika orang-orang yang kasar atau tidak bermoral masuk ke dalam organisasi yang baik, maka ada kemungkinan locus of control eksternal itu berpengaruh sehingga dia menjadi orang yang berubah menjadi memiliki moral yang baik. Nah, ini tentu kenapa di dalam pengambilan keputusan ini ditekankan terkait dengan etika dan moral? Karena ini berkaitan dengan tumbuh berkembangnya sebuah organisasi yang didukung oleh administrasi. Tingkat kepercayaan akan muncul dari keputusan-keputusan yang dibuat oleh organisasi yang dapat memberikan manfaat lebih banyak terhadap kemaslahatan masyarakat banyak. Jadi intinya kesimpulannya bahwa awal daripada kepercayaan organisasi kita dimulai dari proses berpikir yang penuh etika dan moralitas, yang memberi manfaat pada orang banyak, yang memberi hak-hak orang untuk hidup di situ, memberi keadilan pada setiap orang, memberi manfaat banyak orang. Disitulah nilai kepercayaan dan berkembangnya organisasi yang didukung oleh administrasi melalui pengambilan keputusan yang penuh etika dan moral. Demikianlah teman-teman. Jadi kunci daripada teknik pengambilan keputusan ini adalah bagaimana Anda bisa menampilkan kualitas keputusan yang penuh etika, penuh moralitas, dan dapat memberikan manfaat bagi orang banyak. Sekian dan terima kasih. Semoga rekan mahasiswa dapat mencerna dan mendiskusikannya lebih baik dan melengkapinya dengan literasi-literasi yang ada, sehingga materi pembelajaran pada sore hari ini bisa memberi manfaat dengan baik. Terima kasih.